Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Masrurah Al-Habibah dengan nomor induk mahasiswa 2024 110 11 0016 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan simbol persatuan dan identitas bangsa, terdiri dari 5 sila. Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila tidak hanya memiliki makna tersendiri, tetapi juga saling terkait dan saling mendukung, membentuk kerangka ideologis yang kuat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Hakikat dari setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip yang universal dan relevan dalam konteks kehidupan modern. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan pentingnya nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya menghargai hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hakikat sila-sila ini, kita dapat memperkuat karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Pancasila adalah sesuatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjelaskan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan oleh pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila tersebut. Dalam artikel ini akan membahas secara rinci. Artikel yang saya buat ini akan membahas secara rinci makna dan implikasi dari masing-masing sila Pancasila. Di sini saya mengambil kasus tentang tragedi Stadion Kanjuruhan 2022. Pada tanggal 1 Oktober 2022, sebuah insiden penghimpitan kerumunan yang fatal terjadi pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema dari rivalnya Persebaya. Sekitar 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan. Pihak kepolisian mengatakan bahwa para pendukung membuat kerusuhan dan menyerang para pemain dan ofisial tim, sehingga polisi berusaha melindungi para pemain dan menghentikan kerusuhan tersebut. Namun, massa justru bentrok dengan aparat keamanan. Sebagai tanggapan, unit polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dengan beberapa ke arah tribun selatan yang tidak terdapat gesekan yang memicu berlarinya para penonton untuk menghindarinya. Hal ini menimbulkan penumpukan kerumunan. Sebuah penghimpitan kerumunan terjadi di pintu keluar, menyebabkan sejumlah supporter mengalami asfiksia. Sampai pada tanggal 24 Oktober, tercatat ada sebanyak 135 orang yang tewas dan 583 orang lainnya cedera. Bencana tersebut merupakan bencana paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola di seluruh dunia, setelah tragedi Stadion Nasional 1964 di Peru yang menewaskan 328 orang. Dengan demikian, bencana ini adalah yang paling mematikan di Indonesia, Asia, dan belahan bumi bagian timur. Pada tanggal 6 Oktober 2022,
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan 6 tersangka. Direktur Penyelenggara Pertandingan PT Liga Indonesia Baru atau LIP, Kepala Petugasan Keamanan Arema, Panitia Pelaksana Pertandingan Arema atas kelalaian, dan 3 petugas polisi atas penggunaan gas air mata. Pada tanggal 16 Januari 2023, hampir 3 bulan setelah tragedi, persidangan pertama dilaksanakan di Surabaya, memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan puluhan supporter tewas sejak tahun 1990-an. Klub-klub penggemar beberapa tim memiliki apa yang disebut komandan dan unit polisi anti huru-hara hadir di banyak pertandingan, dengan suar sering digunakan untuk membubarkan kerumunan kerusuhan yang menginvasi lapangan. Pada tahun 2018, kerusuhan di Kanjuruhan setelah pertandingan antara Arema Malang dan Persibaya Surabaya ini mengakibatkan korban jiwa setelah polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Meskipun peraturan FIFA 19B menyatakan bahwa gas air mata tidak boleh digunakan di stadion oleh petugas pinggir lapangan atau polisi, gas air mata tetap digunakan oleh unit anti huru-hara Kepolisian Indonesia untuk mengutamakan pertandingan sepak bola. Peraturan FIFA bersifat opsional ketika sebuah asosiasi atau konfederasi mengatur sebuah acara dengan peraturan kompetisinya sendiri. Oleh karena itu, peraturan tersebut hanya dapat berfungsi sebagai pedoman. Arema dan Persebaya Surabaya, 2 klub yang sudah lama bersaing dalam derby Super Jawa Timur, dijadwalkan untuk memainkan pertandingan musim reguler Liga dalam satu stadion Kanjuruhan di Malang yang berkapasitas 42.000 orang pada tanggal 1 Oktober. Karena masalah keamanan, polisi telah meminta agar pertandingan diadakan lebih awal pada sore hari pukul 15.30 WIB, bukan pukul 20.00, dan hanya 38.000 orang yang diizinkan untuk menonton. Namun, permintaan itu diterima oleh ofisial Liga 1 dan penyelenggaraan pertandingan, dan 42.000 tiket dicetak. Namun, mengikuti saran polisi, tiket pertandingan tidak disediakan untuk para pendukung Persebaya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia berencana untuk menyelidiki insiden tersebut dan pemakaian gas air mata oleh polisi. Meskipun aturan FIFA mengatakan bahwa gas air mata tidak boleh digunakan di dalam stadion, kepala polisi daerah membela menggunakannya dengan alasan ancaman yang ditimbulkan oleh para perusuh terhadap pemain dan ofisial. Namun, polisi juga menyatakan bahwa mereka akan mengevaluasi penggunaan gas air mata. Penyelidik juga memeriksa peran 18 tugas polisi yang mengoperasikan peluncuran gas air mata. Pada 12 Oktober 2022, Komnas Hak Asasi Manusia mempublikasi temuan mereka pada tanggal 14 Oktober 2012. Jadi, setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia
yang berbentuk dalam suatu susunan negara. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara materi harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan termasuk di dalamnya Undang-Undang 1945 yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. Berdasarkan uraian tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengingat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki objektif dan subjektif. Sifat subjektif, maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat objektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa yang beradab. Oleh karena itu, memiliki sifat objektif atau universal ini diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujudkan. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara secara terperinci, walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasar kepada ini memiliki makna Pancasila dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis bagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila, sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi, kejadian di Stadion Kanjuruhan, khususnya di Tribun 14, terjadi ketika pintu sudah tertutup rapat dan banyak anak-anak yang tertindih oleh kerumunan. Awalnya tidak ada yang turun ke lapangan, namun semua menjadi panik saat aparat kepolisian melepaskan tembakan gas air mata ke tribun 12, 13, dan 14. Asap tebal yang muncul semakin memunculkan kepanikan. Orang-orang berdesakan untuk menyelamatkan diri dan mencari pintu keluar. Namun pintu tersebut terkunci selama 15 menit. Peristiwa inilah yang akhirnya memunculkan banyak korban. Kasihan.
Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nampaknya tidak diterapkan pada kasus Kanjuruhan ini. Penyebab banyaknya korban jiwa pada kasus Kanjuruhan adalah penembakan gas air mata di dalam stadion yang tertutup. Pintu dalam keadaan terkunci, dan banyak orang di dalam stadion yang berdesakan mencari jalan keluar. Hingga akhirnya masyarakat tetap menuntut keadilan akan kasus Kanjuruhan karena tidak adanya tindak lanjut dan ketidakjelasan ini. Jadi, Pancasila merupakan otentik pendiri negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat bernegara. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi bukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup serta berkembang di bumi Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip universal yang relevan dalam konteks kehidupan modern. Mulai dari spiritualitas hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Interpretasi histori menunjukkan bahwa Pancasila adalah landasan ideologi bagi negara dengan sifat imperatif dan objektif. Pancasila mengikat setiap warga negara untuk tunduk pada nilai-nilainya dan menjadi sumber hukum bagi seluruh perundang-undangan di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang diharapkan dapat membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, Pancasila harus terus dipertahankan oleh diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dan diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, penting dan terus mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai dari diri kita. Jadi kembali ke awal, Pancasila itu kan suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi setiap sifatnya sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Memang pada dasarnya Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan semua kegiatan isi Pancasila tersebut. Pancasila pada 5 nilai
dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang yang semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampaunya berkaitan dengan kehidupan dengan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundament yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini fungsinya sebagai dasar negara, yang merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Tanggal 1 Juni tahun 1945 adalah lahirnya Pancasila dari pidato Insinyur Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 11 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum-hukum dasar negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan serta bersifat yuridis konstitusional. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar filsafat negara. Ideologi negara atau state. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Konsekuensinya, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun
hukum negara dan menguasai dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengingat secara hukum sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada akhirnya dikonkretiskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya dikonkretiskan atau dijabarkan dari undang-undang ini serta hukum-hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala hukum. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijalma lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran meliputi suasana kebatinan, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, serta negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila secara eksplisit, namun anak kalimat dengan berdasar kepada ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagai ditentukan oleh BPU PKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila, sebagaimana telah ditentukannya oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.